Selamat malam Pak Dodi, perkenalkan kami dari kelompok Volda. Kami akan mempresentasikan pitch deck kami. Sebelum masuk ke presentasi, perkenalkan nama saya Vanessa Manuel. Nama saya Rizky Farhan. Dan saya Richard Dean Wahyasa. Selanjutnya, Foldable Bottle. Kami memikirkan ide Volda atau Foldable Bottle di mana sebuah produk botol lipat yang memudahkan seseorang untuk membawa botol dalam bepergian ke suatu tempat menjadi lebih praktis dan antusias dalam membawanya. Produk yang kami tawarkan itu sebuah botol lipat yang memiliki bahan yang eco-friendly dan memiliki material TPU. Why, what, dan how? Why? Banyak orang kesulitan membawa botol minum saat berpergian karena ukuran dan bentuknya yang tidak fleksibel. What? Kami menciptakan botol lipat atau foldable bottle yang mudah dibawa kemana saja. How? Dengan desain lipat dan material TPU yang eco-friendly dan aman digunakan, produk kami memberikan solusi praktis dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk membantu memecahkan masalah bagi setiap orang yang memiliki permasalahan dalam membawa botol kemana-mana yang merasa ribet. Dengan inovasi baru dari kami, berupa produk lipat ini akan membantu orang menjadi lebih praktis dalam bepergian. Problem interviews and survey result. Dari survei terhadap 50 responden usia 17-35 tahun, 72% merasa membawa botol minum itu repot, dan 65% tertarik dengan botol lipat jika desain dan bahannya bagus. Berikut problem statement canvas, mulai dari konteks, tentang ramah lingkungan, serta kesusahan orang ketika membawa botol air, yang cukup solid dan agak berat ketika orang membawa secara genggam maupun di tas. Maka dari itu, kami memiliki sebuah ide untuk membuat botol lipat yang praktis dan dengan bahan eco-friendly. Problemnya, seringkali orang ketika membawa botol air, baik berupa stainless steel, kaca, plastik, sekitar 600-1 liter merasa berat dan meribetkan ketika bepergian. Alternatif, dengan membawa botol lipat ini, customer akan semakin mudah dalam membawa botol air dan tidak lagi merasakan keberatan ketika membawa botol air, serta meningkatkan ketertarikan customer akan botol air. Customernya berikut anak-anak, remaja, hingga dewasa. Emotional impact. Pengguna akan merasa terbantu ketika berpergian dan gak lagi merasa bahwa bawa botol air itu meribetkan. Quantifiable impact. Meningkatkan antusiasme orang ketika membawa sebuah botol air dalam bepergian serta meningkatkan ketertarikan dalam membawa sebuah botol air. Alternative shortcoming. How does the customer feel? Yang pertama, lebih praktis, nggak lagi membawa botol harus ribet dan merasakan berat ketika membawanya. Yang kedua, pastinya trendy, inovasi baru yang sebelumnya belum pernah ada di marketplace yang menjadikan produk botol lipat ini digunakan oleh konsumen. Market size. Produk foldable botol minuman lipat yang praktis dan trendy memiliki potensi pasar yang sangat besar di Indonesia. Tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 284 juta jiwa, dan sebagian besar merupakan masyarakat usia produktif yang aktif dalam kegiatan sehari-hari seperti bekerja, sekolah, atau berpergian. Berdasarkan survei terbaru, lebih dari 56% generasi muda di Indonesia sudah terbiasa membawa botol minum pribadi sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Jika difokuskan pada sekelompok masyarakat urban dan aktif yang peduli terhadap isu lingkungan, setidaknya ada sekitar 60 juta orang yang menjadi target potensial. Dari jumlah tersebut, dengan strategi pemasaran yang tepat, produk ini diperkirakan dapat menjangkau hingga 600.000 pengguna awal di tahun pertama peluncuran. Hal ini menunjukkan bahwa foldable bottle memiliki ruang pertumbuhan yang kuat dan relevan dengan tren konsumen saat ini. Selanjutnya, boleh dijelaskan oleh Richard. Ya, selanjutnya ke TAM, yaitu Total Addressable Market. Populasi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 284,44 juta jiwa. Asumsinya semua individu berpotensi menggunakan botol minum, terutama yang aktif berpergian. Terus lanjut ke SAM, yaitu Serviceable Available Market. Target pasarnya yaitu masyarakat urban, pelajar, pekerja, dan individu dengan gaya hidup aktif serta peduli lingkungan.
Data pendukungnya, survei menunjukkan bahwa 56% Gen Z di Indonesia membawa botol minum sendiri sebagai upaya mengurangi sampah plastik. Estimasinya kita fokus pada Gen Z dan kelompok serupa. Sama dapat diperkirakan sekitar 60 juta orang. Berikutnya ke SOM, Serviceable Obtainable Market. Strategi pemasaran awal, yaitu penjualan online dan komunitas pecinta lingkungan dan promosi di kota besar. Estimasi jangkauan awalnya 1% dari SAM. SOM-nya 600.000 orang. Dan lanjut ke customer persona. Di sini ada nama yaitu Dina, berumur 21 tahun, berstatus mahasiswa yang memiliki hobi traveling dan gaya hidup sehat. Pain poinnya tidak suka bawa botol karena memakan tempat. Gennya botol yang ringkas, stylish, dan mudah dibersihkan. Dan lanjut ke value canvas, customer profile, jobsnya mengurangi limbah plastik, mudah dibawa saat bepergian, pains-nya botol besar dan berat, sulit disimpan, botol plastik sekali pakai, ribet dibawa kemana-mana. Gains, praktis dan nyaman, ramah lingkungan, fleksibel. Value proposition, produk and service-nya praktis, ringan, dan mudah dibawa. Bahan yang ramah lingkungan, dapat menyesuaikan ukuran. Pain relievers, mengurangi ruang di dalam tas, mengurangi limbah plastik sekali pakai. Gain creators, cocok untuk berpergian aktivitas, menyokong gaya hidup, desain stylish, dan praktis. Di sini ada Lanjut. composition analysis. Lanjut ke competition analysis. Untuk kompetitornya, pesaing memiliki yang pertama Hydra Pack Soft Flask, dengan pesaing kedua Vapor Anti Botol. Yang pertama, fokus utama pesaing pertama, botol fleksibel untuk aktivitas outdoor dan olahraga. Pesaing dua, botol lipat ultra ringan dan portable untuk penggunaan sehari-hari. Sedangkan foldable bottle adalah botol lipat plastik untuk botol lipat praktis dan eco-friendly untuk mobilitas sehari-hari dan meningkatkan antusiasme membawa botol dengan material TPU, eco-friendly, tahan panas atau dingin, dan BPA free. Sedangkan pesaing satu memiliki TPU dan silikon berkualitas tinggi, BPA dan PVC free. Pesaing kedua memiliki BPA free, polyethylene, dan nilon. Kapasitas umum, pesaing pertama memiliki 150-750 ml, ada juga versi 1 liter atau lebih. Pesaing kedua memiliki setengah liter dan 1 liter. Dan foldable bottle tidak spesifik, tetapi menargetkan mengatasi botol 600-1 liter yang terasa berat. Fitur unggulannya, pesaing pertama dirancang untuk hydration vest atau pack. Katup gigi high flow, ada versi dengan filter, dan sangat tahan lama untuk kondisi ekstrim. Pesaing kedua memiliki berat yang ringan dan mudah dilipat datar. Desain stand up saat terisi, dilengkapi karbiner untuk digantung, desain unik dan beragam. Sedangkan foldable bottle memiliki lipat yang praktis, material eco-friendly, aman dan mudah disimpan di tas kecil, potensi desain yang bagus dan menarik perhatian. Lanjut pada target pasarnya, pesaing pertama memiliki pelari dan pendaki gunung, pesepeda, atlet outdoor. Pesaing kedua memiliki target pelajar, komputer, traveler, individu yang peduli lingkungan dan gaya hidup praktis. Foldable bottle memiliki target pasar anak-anak, remaja, dewasa, yang sering berpergian di masa repot membawa botol, masyarakat urban, dan aktif peduli lingkungan. Harganya, pesaing pertama estimasinya 200-500 ribu, pesaing kedua 100-250 ribu.
Foldable bottle memiliki harga kisaran yang ditawarkan adalah 100 sampai 150 ribu per unit. Saluran penjualan pesaing pertama, toko perlengkapan olahraga atau outdoor e-commerce khusus keluar olahraga. Pesaing kedua, e-commerce, toko buku, toko aksesoris, dan supermarket. Foldable bottle memiliki saluran penjualan online seperti Instagram, Facebook, dan Tokopedia. Strategi pemasarannya pada kompetitor pertama, kemitraan dengan atlet atau event olahraga, penekanan pada performa dan durabilitas. Pada kompetitor kedua, penekanan pada convenience dan gaya hidup, kolaborasi dengan seniman untuk desain, dan edukasi tentang pengurangan sampah plastik. Foldable bottle memiliki strategi pemasaran meningkatkan antusiasme orang membawa botol air, menjual solusi praktis dan berkelanjutan, dan inovasi baru yang trendy dan belum ada di marketplace. Yang terakhir ada di kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah sangat niche dan dipercaya di segmen olahraga, kualitas dan ketahanan bahan teruji, dan fitur khusus untuk performa tinggi. Kompetitor kedua memiliki kekuatan yang sangat ringan dan mudah dibawa, desain yang stylish dan beragam, harga yang kompetitif di segmen botol lipat. Foldable bottle memiliki kekuatan yang fokus kuat pada masalah kerepotan dan berat. Penggunaan material TPU yang eco-friendly dan aman, potensi menjadi produk trendy dan inovatif, dan harga relatif terjangkau di kisaran target. Dengan kelemahan, kompetitor pertama harga relatif mahal, desain mungkin kurang menarik untuk penggunaan sehari-hari, dan ketersediaan mungkin terbatas di toko umum. Kompetitor kedua memiliki durabilitas yang mungkin tidak setinggi botol kaku atau botol olahraga yang khusus. Dan juga beberapa pengguna melaporkan kesulitan dalam pembersihan optimal. Foldable bottle memiliki kelemahan perlu menonjolkan fitur unik selain lipat dan eco-friendly. Misalnya, kemudahan membersihkan, estetik, dan tantangan untuk membedakan diri dari botol lipat lain yang sudah ada di pasar. Lanjut, link kanvasnya. Yang pertama, foldable bottle memiliki problem yaitu botol minum ramah lingkungan yang ada terlalu besar dan kaku untuk dibawa kemana-mana. Saat dimasukkan ke tas, botol sering terlipat sendiri dan menyebabkan tumpah. Botol lipat yang ada di pasaran sulit dibersihkan, sehingga berisiko bau atau berjamur. Apa solusinya? Solusinya yaitu botol lipat praktis, berbahan TPU dan silikon food grade. Bisa dilipat seukuran dompet, ringan, dan fleksibel. Desain easy clean folds agar mudah dibersihkan. Fitur pengunci lock and go agar tidak terlipat sendiri saat digunakan. Unique value prop-nya, botol minum lipat dan yang praktis, ramah lingkungan, dan stylish. High level konsep, tumbler kekinian yang muat di saku. Unfair advantage, desain eksklusif, easy clean dan lock and go yang belum tersedia di pasaran. Customer segment, milenial dan Gen Z aktif yang peduli lingkungan. Profesional muda yang bekerja aktif di luar rumah. Easy early adopters-nya, orang yang sudah terbiasa membawa botol dan minuman pribadi, dan juga pekerja kantoran yang ingin mengganti botol plastik. Channelnya kita ada di Instagram, TikTok, Marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Existing alternatif dari problem sebelumnya, yaitu botol stainless atau kaca, air kemasan plastik sekali pakai, dan botol lipat biasa. Cost structure-nya dari foldable bottle, yaitu bahan baku, TPU, dan silikon, biaya desain dan cetakan, biaya produksi, dan pengemasan ramah lingkungan. Dengan revenue stream, penjualan langsung botol lipat 100 sampai 150 ribu per unit. Potensi langganan refill point di kota besar atau mode jangka panjang. Dan penjualan aksesoris pendukung seperti pouch, clip, dan lain-lain. Lanjut, MVP.
Ya, Bisa MPP diarahkan ke Richard. kita lanjut ke MPP, yaitu menu viable product. Di sini ada versi awal produk Volda berupa botol lipat dengan desain sederhana namun fungsional, menggunakan material TPU yang eco-friendly. Dapat dilipat dan dimasukkan ke tas kecil. Fitur dasarnya bisa dilipat, tahan panas atau dingin, aman BPA free. Dan ini ada contoh gambarnya beberapa botol. Dan kita lanjut ke MPV validation. Validasi yang dilakukan melalui survei. Survei kepada 50 responden berusia 17 sampai 35 tahun. Diperkirakan 72% mengaku membawa botol minuman itu merepotkan. 65% tertarik dengan botol lipat jika desain dan bahannya bagus. Analisis tren, ada 56% Gen Z terbiasa membawa botol pribadi. Berikutnya ke sales plan, strategi penjualan awal. Penjualan via marketplace melalui Shopee dan Tokopedia, terus Instagram dan TikTok sebagai platform pemasaran. Dan harga mulai dari 100 sampai 150.000 per unit. Promosi melalui komunitas pecinta lingkungan dan kampus. Lanjut ke go-to-market strategi. Langkah go-to-market. Target awalnya mahasiswa, pekerja muda, komunitas lingkungan. Channel distribusinya online marketplace, yaitu dan media sosial. Taktik promosi, konten edukasi, kolaborasi desain, dan giveaway. Berikutnya, financial plan. Perkirakan biaya awal, bahan baku, TPU dan silikon, desain, produksi, pengemasan, terus sumber pendapatannya yaitu penjualan produk utama dari 100.000 sampai 150.000 per unit, penjualan aksesoris tambahan, pouch, clip, dan lain-lain. Terus lanjut ke forecast, P&L, P profit dan loss. Tahun pertama estimasi target penjualannya yaitu 600.000 unit dikali 125.000 berarti mendapat 75M. Estimasi biaya produksi per unit 60.000. Total biaya produksi 600.000 dikali 60.000 sama dengan 36M. Keuntungan kotornya yaitu kita dapat 39M. Ini hanya perkiraan dan dapat disesuaikan dengan skenario realistis. Terus Lanjut ke financial planning dan forecasting. Bisa kita lihat dari Januari sampai Desember, unit terjual memiliki perselisihan sekitar 200 dengan harga yang memiliki yang sama setiap tahunnya dan pendapatan yang memiliki perselisihan sebanyak 25 juta. Biaya produksi memiliki perselisihan sebanyak 12 juta dan biaya operasional berbeda-beda, yaitu dari Januari 15 juta, Februari 18, Maret 20, April 22, Mei 25, Juni 27, Juli 30, Agustus 32, September 34, Oktober 36, November 38, dan Desember 40 juta, memiliki total sebanyak 337 juta dan memiliki laba bersih yang memiliki total sebanyak 1,315 juta. Lanjut, financial projection 1-3 tahun. Tahun pertama itu kita memiliki 600.000 unit, pendapatan sebanyak 75 miliar, laba bersih diperkirakan 15-20 miliar. Tahun kedua target naik 2 kali lipat, 1,2 juta unit. Ekspansi channel dan kolaborasi desain. Tahun ketiga potensi ekspor, regional ASEAN, langganan refill point. Lanjut unit economics, yaitu CAC, Customer Acquisition Cost, kurang lebih 10.000 sampai 15.000 via digital ads.
Customer Lifetime Value CLV, jika satu pengguna beli satu botol plus aksesori, total menjadi kurang lebih 175.000. Margin kotor per unit kurang lebih perkiraan 65.000. Artinya, customer lifetime value lebih besar daripada customer acquisition cost yang menghasilkan profitable. Funding plan-nya, dana awal dibutuhkan 200-300 juta untuk produksi batch pertama, desain kemasan, dan promosi branding awal. Sumber pendanaan, kompetisi startup, crowdfunding kampus, dan atau komunitas. Lanjut, ini adalah financial fund dan funding plan. Sumber pendanaannya kompetisi startup, crowdfunding komunitas atau kampus, dan angel investor. Di sini kita juga financial plan-nya terhitung dari aspek harga jual, biaya produksi per unit, margin kotor per unit, target penjualan tahun 1, total pendapatan, total biaya produksi, estimasi biaya operasional tahunan, estimasi laba bersih, break even point, customer acquisition cost, customer lifetime value, dan perbandingan dari CLV dan CAC. Di sini juga sudah dijelaskan sebelumnya, produksi batch pertama, desain kemasan dan visual branding, promosi digital dan kampus, memiliki total kebutuhan 200-300 juta. Solusinya apa? Solusinya adalah botol lipat dengan material TPU, eco-friendly dan tahan panas atau dingin, dan BPA free. Dan juga bisa dilipat dan disimpan dengan mudah di tas kecil. Tim composition-nya dari saya, Reski Farhan, yaitu produk dan market strategis. Vanessa Immanuel memiliki kreatif dan visual designer. Dan Richard Dian Wahyu Yasa memiliki konseptor produk dan inovasi. Lipatan kecil, dampak besar. Mari bawa perubahan satu botol lipat dalam genggaman. Terima kasih. Kami dari Polda Batang. Sampai jumpa.